Oke teman-teman, jadi kita akan bahas mengenai Radio Master Boxer antara internal modul JP 4-in-1 dengan internal modul LRS. Nah, ini saya dapat beli dari Taiwan seharga 4.500 NT. Nah, 4.500 NT jika kita kuruskan ke uang rupiah sekitar 2.250.000, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita bahas antara internal modul JP 4-in-1 dengan internal modul LRS. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang bingung nih, internal modul untuk LRS itu berapa watt dan internal modul untuk JP 4-in-1 itu support hingga berapa watt. Oke, di sini saya akan bahas ya. Yang jelas yang saya gunakan ini adalah Radio Master Boxer internal modul JP 4-in-1. Jadi JP 4-in-1 itu hanya support di 20 dBm dan tidak sampai di 1 watt dan tidak ada fan internalnya. Itu untuk internal modul JP 4-in-1 ya. Nah, terus kalau remote-nya panas bagaimana? Ya kayak gitu. Karena tidak ada fan internalnya. Itu yang JP 4-in-1 ya. Kemudian untuk yang internal modul LRS itu ada fan internalnya dan support hingga 1000 watt dan di 30 dBm. Cuman harganya memang selisih berbeda antara internal modul JP 4-in-1 dengan internal modul LRS. Untuk JP 4-in-1 dengan seharga 4.500, sedangkan untuk internal modul LRS itu di seharga 4.900 atau 800, mungkin di sekitar segitu, hanya selisih 400 hingga 500 NT saja teman-teman. Oke, dengan selisih 400-500 NT saja Anda sudah memiliki internal modul LRS yang sudah support 1 watt 30 dBm dan ada fan internalnya. Nah, jadi buat yang sudah beli ataupun punya saya yang sudah internal modul JP 4-in-1, terpaksa saya menggunakan eksternal modul yang sudah saya belikan, eksternal modul dari Beta FPV Micro yang support hingga 1000 watt. Maksudnya hingga 1000 miliwatt ya, atau 1 watt. Dan ada dilengkapi dengan fan internalnya. Nah, untuk modul eksternalnya ada fan-nya juga, maksud saya teman-teman. Jadi yang di Radio Master Boxer ini internalnya tidak ada fan, sedangkan eksternal modulnya ada fan-nya. Jadi tidak takut overheat ataupun kepanasan, karena ketika saya menggunakan fan eksternal modul yang di belakang ini adalah yang bekerja modul eksternalnya ya. Karena untuk baterai itu hanya menggunakan powernya ataupun daya atau kontrolnya. Jadi yang lebih bekerja maksimal itu di eksternal modul, makanya eksternal modulnya ada fan-nya. Oke, dari sini cukup paham ya. Untuk internal modul yang LRS itu sampai di 1 watt ya, 30 dBm. Sedangkan untuk internal modul JP 4-in-1 itu tidak sampai di 1 watt, hanya di 20 dBm. Oke, karena sekarang di tahun-tahun yang sekarang ini atau yang terbaru ini menggunakan LRS semua ya, lebih efisien. Dan ketika saya membeli ini, maksud saya ingin sekalian beli untuk baterai LiPo yang 6200 mAh. Nah, kebetulan waktu itu tidak ada teman-teman. Ini hanya dikasih baterai yang biasa. Saya liatin bentar. Aduh, mana nih? Susah teman. Oh, ini ya. Oke, saya buka. Nah, jadi bentar sebelum ini kita pasang dulu untuk gimbalnya ya, karena mau ditengkurepin biar aman untuk joysticknya teman-teman. Oke, saya tengkurepin dulu ya kayak gini. Nah, jadi teman-teman, saya hanya bukan dikasih sih, saya menggunakan ataupun membeli di tempatnya sama menggunakan baterai kayak gini. Saya jika lepas baterainya, bentar ya, saya lepas dulu baterainya. Oke, saya udah lepas. Nah, ini baterainya 2800 mAh 3,7 volt, yaitu baterai 18650 ya. 2 biji, jadi
2800 mAh 2 biji. Jadi 5000 berapa? 5600 ya. Tapi kan baterai kayak gini menurut saya kurang efisien dipakai ya. Dan untuk menggunakan di power 250 watt cukup lumayan boros. Untuk penerbangan mungkin sekitar berapa ya, 1 jam itu udah 2 jaman udah ngecas lagi. Maksudnya udah tinggal 6 volt baterainya. Tapi teman-teman kalau menggunakan yang 6200 mAh seperti di foto ini, nah ini kan untuk yang Radiomaster Boxer, sedangkan untuk yang 5000 mAh itu untuk Radiomaster TX16. Nah jadi lebih besar yang untuk Radiomaster Boxer ya. Dan saya mencari-cari di sini di marketplace Taiwan ataupun di Shopee itu memang belum ada yang menjual secara terpisah untuk baterai 6200 mAh ini teman-teman. Jadi saya terpaksa menggunakan baterai ini dulu ya. Sementara belum mendapatkan baterai eksternal yang 6200 mAh. Di sini ada tulisannya teman-teman. Jika ingin lihat di sini 4-in-1 ya. Radiomaster 4-in-1. Nah, apabila internal modul LRS di sini juga ada tulisannya Radiomaster LRS. Jadi karena ini internal modul 4-in-1 jadi ada tulisannya Radiomaster 4-in-1. Dan di sebelahnya ada memory card kecil, ini hanya berapa MB ya. Ini kayaknya ringkih banget teman-teman. Hanya 25 MB saja. Kecil 25 MB saja teman-teman. 256. Oke, sorry ya. Jadi ini 256 MB, kecil. MB ya, bukan giga ya, MB. Tapi untuk remote ini mah hanya perlu update firmware saja, nambahin firmware-nya untuk LRS saja. Sama apa gunanya? Jadi 256 MB ya saya rasa cukup lah ya. Bukan untuk menyimpan video loh. Tapi menurut saya memakai ini pun juga sudah puas banget sih nerbangin. Karena kuat yang saya pakai, flight time-nya tuh hanya sekitar 4 hingga 5 menit saja. Nggak sampai berjam-jam ataupun long range yang 20 menit, 30 menit nggak sampai. Jadi cukup rekomend juga sih baterai yang menggunakan baterai 18650 2 biji ya. Oke, saya buka. Nanti tak liatin. Welcome to HTX. Switch warning. Ada switch warning. Oke. Jadi ini masih di profil itu ya. Saya liatin langsung ke, saya buka sistem. Nah, ini Express LRS. Saya buka. Ini kan tadinya kan nggak ada nih untuk toolnya yang satu. Yang Express LRS itu nggak ada. Setelah saya pasang eksternal modul, kemudian saya update hardware, firmware-nya, barulah ada di sini. Kita pilih. Nah, kita lanjutkan ke TX Power ya teman-teman. Kita akan lihat di TX Power-nya nih. Lihat TX Power-nya. Oke, di sini maksimal power saya setel di 250 mW ya. Untuk maksimalnya ini hingga 1000 watt. Untuk dinamiknya off, dan fan trash ini kan fan eksternal. Nih saya setel di 250 mW juga teman-teman. Jadi lumayan menguras baterai juga ini untuk fan eksternal. Ini fan eksternal yang di modul sini ya. Sekali lagi fan eksternal yang di modul sini. Tuh nyala tuh modulnya. Nih. Jadi nggak takut panas ya. Ya tergantung pemakaian wattnya sih. Ketika kita menggunakan watt di rendah, maka dia akan sedikit panas. Namun ketika kita menggunakan watt di lumayan tinggi atau kita samakan dengan max powernya, jadi dia mengimbangi. Ketika dia sudah dingin, dia akan otomatis mati sendiri untuk fan eksternalnya ini teman-teman. Tapi ketika dia panas akan menyala sendiri. Nah ini enaknya. Jadi nggak takut overheat ataupun kepanasan ya. Cuman kita mengandalkan di powernya sini dan dari daya remote controlnya teman-teman. Makanya dari itu saya mencari untuk mAh-nya yang lebih tinggi. Seperti yang tadi saya bilang untuk 6200 mAh itu lebih efisien daripada yang menggunakan 2 baterai kayak gitu kan. Oke, mana tadi? Nah ini saya menggunakan 250 watt ya. Saya coba paling kecil di 10 mW dan paling besar sampai never 2000 mW. Ini untuk fan eksternal ya.
fan eksternal yang di sini teman-teman. Untuk fan eksternal modul teman-teman, maksud saya ini fannya modul ya. Karena bentar tak ulangi, tak balikin ke sini 250. Oke. Dan sekali lagi untuk Radio Master Boxer itu yang ada fan internalnya tuh hanya yang seri LRS ya. Yang internal modul LRS itu ada fan internalnya. Sedangkan untuk internal JP4-in-1 itu tidak ada fan internalnya. Jadi teman-teman jika untuk bingung ya untuk pemilihan mau beli yang JP4-in-1 atau LRS. Kalau JP4-in-1 itu tidak ada fan internal, kalau LRS ada fan internal. Nah, zaman sekarang kan zaman modern nih. Sudah memakai LRS semua, udah pakai aja LRS, nggak usah JP4-in-1, ya itu lebih bagus dan harganya memang selisih sedikit mahal yang internal modul LRS. Cuman kalau ingin memainkan misalkan kapal-kapalan ataupun mobil-mobilan, ya tinggal pasang aja modul JP4-in-1, beli lagi sama. Intinya kita ini remote Radio Master Boxer internal modul JP4-in-1, kita menggunakan LRS ya sama, beli juga modul eksternal LRS tentunya. Jadi untuk gimbalnya Radio Master Boxer ini kan sudah hal sensor ya. Menurut saya enak, nggak begitu ampang. Karena sebelumnya saya menggunakan yang Beta EPV ya, yang Cetus X radio LED 3 itu memang menurut saya itu seperti mainan. Nah, mana ini nih dia. Nah, ini seperti mainan banget teman-teman kalau yang ini. Ya ada harga ya ada rasa lah. Ini kan tuh, ini bukan hal sensor, ini biasa ya. Kalau Radio Master ini sudah menggunakan hal sensor. Ini kurang lebih sama dengan Radio Master TX16 sensornya. Dan sensornya ini memang banyak banget. Saya mainnya seperti ini. Oke, di sini ada SE, SF, SA, SP, SC, SD. Oke, sini ada tombol-tombol gitu. Ini banyak banget, saya juga belum tahu fungsinya apa saja. Yang saya tahu ini untuk sistemnya, model, pack, ini untuk mengeting sistem yang ada pengaturan ya. Terus ini internalnya Radio Master bisa dilepas juga. Dia menggunakan RP SMA ya untuk yang Radio Masternya, antenanya. Sedangkan untuk modul eksternalnya saya menggunakan SMA. Ini ada dua sih internalnya, antenanya modul ini ada dua, saya dapat dua. Jadi yang satu untuk terbang di sekeliling sini saja, yang satunya lagi untuk long range jauh. 2,4 GHz yang satunya itu. Sementara saya pakai ini karena saya cuma terbang di dekat-dekat saja. Dan untuk tali ini teman-teman, Radio Master ya ada tulisannya. Ini cukup kuat karena ini semacam kayak baut dan skru gitu, menggunakan tipe kunci L yang mungkin kokoh banget, kuat dan nggak bakalan jatuh gitu loh. Kalau kita bawa dengan tangan, kita jalan gitu nggak bakalan jatuh. Dan yang lebih suka lagi, kita ketika main remote-nya bisa tempelin ke perut, dan sini ada tali strip, nah gantung gitu untuk kalungin ya, enak banget dan menggunakan kayak gini. Wow, keren banget. Seperti yang teman-teman lihat yang sudah saya mainin dan saya ada di video saya lah ya, cara saya mainkannya seperti apa kayak gini. Enak banget gimbalnya ini teman-teman. Oke, rencananya saya akan upgrade ke AG01 ya teman-teman. Mungkin itu harganya sekitar 3000 NT ya. Itu lebih enak banget dan berwarna gitu. Dan cara pemasangnya plug and play saja, sama sih, tinggal bongkar, pasang, copot, pasang gitu doang, nggak ada nyolder-menyolder. Oke, jadi saya rasa itu pengertian mengenai Radio Master Boxer ya, antara internal modul JP4-in-1 dan internal modul LRS. Oke, saya rasa cukup ini dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan saksikan video di selanjutnya. Bye bye.